materi digitalisasi pembelajaran di kelas. Penggunaan PID ieu teh sanes saukur kanggo hiburan semata panuntunnya aya kedah nama dianggo kanggo pembelajaran di kelas. Margi mundur bae hiji janten mungkin pangitung kapayuna kedah dijadwalkeun supados kagiliran sadayana. Namun satu acan kana pembelajaran di kelas ieu di dia abdi bade ngadugikeun sababaraha hal materi anu kedah diguna perkawis guna PID ieu guna perkawis kebijakan sareng penggunaan dan lain sebagainya supados ibu sinareng bapak langkung uninga ari ngagunakeun cara PID ieu nama kan tos pada uninga pangituna kantun memperdalam kituna urang ayeuna sasarengan diajar naon sih kebijakan digitalisasi pembelajaran ieu teh. Pemerintah telah meluncurkan PID ieu anu tos katampi ku urang sadaya anu biasa disebut TV gede, layar gede ya. Ieu teh mangupikeun bantuan ti pemerintah anu kedah ku urang dimanfaatkeun kanggo pembelajaran di kelas. Aya latar belakang dan urgensina. Nah, salah satunya ini, tantangan besar pendidikan di Indonesia. Kenapa sih kok diluncurkan PID ini? Jadi tidak serta-merta pemerintah meluncurkan PID ini, tapi ada tantangan besar. Yang pertama, tren hasil PISA menurun di tahun 2015 sampai 2022. Yaitu skor literasi, numerasi, dan sains cenderung stagnan atau menurun dibanding rata-rata negara lain. Memang benar ya, kita merasakan dalam pelaksanaan TKA, dalam TKA yang kemarin teh apa? Yang kelas ANBK. ANBK itu kan rata-rata nilai literasi dan numerasi itu masih di bawah gitu. Jadi ini salah satunya, diharapkan dengan peluncurannya PID ini, bantuan PID ini bisa menaikkan gitu. Terus yang kedua, kualitas SDM dan daya saing global yang rendah dibandingkan dengan negara-negara lain. Di kita itu jadi SDM-nya, daya saingnya itu rendah. Kemudian yang ketiga, akses dan infrastruktur TIK timpang sekolah perkotaan lebih mudah mengakses internet dan perangkat, sedangkan sekolah di daerah terpencil masih terbatas listrik dan jaringan. Memang betul ya, kita rasakan kita di daerah termasuk daerah terpencil. Namun pemerintah berusaha dengan upayanya meluncurkan PID ini disertai dengan kan bukan hanya layar ini aja, tapi ada notebooknya, Chromebooknya ya, dan ada ya itu yang anu baru DAC. Nah itu adalah seperangkat sama ini, jadi satu jodoh. Terus selain itu kan ada namanya apa, harddisknya yang dipegang sama Bapak Adan ya. Nah itu di dalamnya ada materi pembelajaran yang tentang rumah pendidikan. Tujuannya apa? Tujuannya untuk supaya di daerah terpencil yang tidak terakses internet bisa menggunakan PID ini, pembelajaran ini tanpa harus ada internet gitu. Jadi bisa menggunakan perangkat yang sudah diluncurkan bersama dengan layar ini. Kemudian transformasi digital yang mendesak. Perubahan teknologi menuntut pendidikan beradaptasi agar siswa siap menghadapi era digital dan kompetensi global. Jadi mau tidak mau memang zamannya sekarang itu sudah zaman digital. Jadi kita sebagai tenaga pendidik otomatis harus menyeimbangkan. Karena sudah zamannya digital, kita tidak bisa menutup mata. Nggak mau saya mah, nggak mau ikut-ikutan tren-trenan kayak gitu, tapi mau tidak mau ya, dah zamannya sudah begitu. Jadi nggak ada istilah saya nggak bisa, tapi kita harus bisa, kita belajar. Karena sudah saya mengikuti BIMTEK untuk ditularkan kepada ibu bapak di sini materi-materi yang sudah didapatkan. Jadi kita mari belajar bersama-sama. Jadi jangan ada istilah saya tidak bisa, tapi hayu kita belajar bersama. Kemudian
Kemudian hasil DKT atau potret pemanfaatan teknologi. 25 SD dilibatkan dalam DKT wilayah barat, tengah, timur, negeri, dan swasta. Ini ya bisa dilihat, bisa kita baca. Kesimpulannya, digitalisasi pembelajaran sudah berjalan, tetapi belum merata di semua kelas. Betul. Memang karena masih terbatas dengan alat-alat, dengan fasilitas yang ada di sekolah. Kemudian tantangan digitalisasi. Infrastrukturnya, listrik dan internet belum stabil. Betul, itu bisa kita rasakan. Kompetensi guru muda lebih aktif menggunakan teknologi, guru senior relatif lebih jarang. Betul begitu? Betul. Yang senior bilang betul katanya. Tapi tadi dikatakan mau tidak mau ya, ini karena zamannya sudah zaman era digitalisasi, jadi ya mudah-mudah jangan gitu, tapi harus membantu, harus mendorong yang tua, bukan yang tua, maksudnya yang generasi yang sudah senior gitu harus mampu untuk bisa membantu gitu. Kemudian perbedaan jenjang, teknologi lebih sering dipakai di kelas tinggi, kelas rendah masih banyak memakai alat peraga sederhana, betul seperti itu. Nah nanti diharapkan tidak lagi seperti itu, tapi kelas bawah, kelas atas harus sama, semuanya harus bisa memanfaatkan alat ini karena ini digunakan untuk pembelajaran, bukan untuk karaokean semata. Kita harus bisa mengkondisikan bagaimana caranya supaya anak itu bisa belajar, bukan hanya ngoprek semata. Bu Ihat emang ngoprek. Nah, tapi kita kondisikan karena nanti kita akan coba simulasikan. Sesungguhnya belajar dengan ini akan menarik. Nah, mudah-mudahan saja bisa menaikkan peringkat dan prestasi anak gitu. Karena sesuai dengan harapan Bapak Presiden kita. Karena ini kan program dari beliau gitu. Mudah-mudahan ya. Fakta di lapangan, pemanfaatan papan interaktif khusus belum ditemukan, tetapi perangkat digital umum sudah digunakan. Itu untuk faktanya yang ada di lapangan. Kemudian pelatihan dan pendampingan berkelanjutan untuk semua guru. Jadi harus dilatih terus supaya terus berkembang gitu. Terus internet stabil dan perangkat tambahan agar tidak bergantung hanya pada proyektor atau komputer sekolah. Kebetulan kita sudah punya ya internetnya, walaupun terkadang suka lupa. Kemudian konten digital kontekstual sesuai kebutuhan siswa dan daerah. Forum guru berbagi praktik baik untuk mempercepat adopsi digitalisasi. Nah, ini salah satunya. Kesimpulannya, sekolah butuh dukungan menyeluruh dalam ekosistem digitalisasi pembelajaran. Betul sekali bahwa kita butuh dukungan. Kemudian urgensi digitalisasi pembelajaran. Visi Indonesia Emas di tahun 2045. Ini yang diharapkannya membangun SDM unggul dan penguasaan iptek. Peta jalan pendidikannya ini tren global. Kebijakan nasionalnya percepatan digitalisasi pembelajaran dan revitalisasi sekolah serta 17 program prioritas Presiden untuk memperkuat pendidikan, sains, teknologi, dan digitalisasi. Itu salah satunya. Bagaimana pemerintah menjawab tantangan digitalisasi pembelajaran? Ini adalah jawabannya. Pemerintah mendorong percepatan digitalisasi pembelajaran melalui kebijakan pengadaan perangkat dan peningkatan kompetensi. Nah, ini bisa dilihat dokumen rencana pembangunan, Inpres, Perpres, arahan pidato Presiden dan lain sebagainya bisa dilihat. Fokus program digitalisasi pembelajaran. Penyediaan infrastruktur digital seperti internet sudah ada, pengembangan sistem pembelajaran digital yang terintegrasi dan dapat diakses oleh satuan pendidikan, pengakuan kapasitas SDM, guru dan tenaga kependidikannya juga tentu harus berkompeten dalam ini penggunaan ini. Penyusunan regulasi dan standar operasional pelaksanaan digitalisasi di tingkat nasional hingga daerah.
Tahun 2025 pemerintah menghadirkan beberapa program unggulan dan prioritas untuk penguatan pendidikan literasi, numerasi, dan sains teknologi. Nah, ini ada program prioritasnya, ada 12 yang ditandai ini yang kuning, penguatan pendidikan literasi, numerasi, dan sains teknologi. Itu yang menjadi prioritas. Membangun ekosistem pembelajaran berbasis digital. Nah, digitalisasi pembelajaran bukan sekedar menghadirkan perangkat, melainkan membangun sebuah ekosistem utuh. Ekosistem ini terdiri atas teknologi, lingkungan belajar, dan proses pembelajaran yang saling terhubung untuk menciptakan pengalaman belajar yang lebih interaktif, kolaboratif, dan berkelanjutan. Jadi bukan hanya ia dibawa ke kelas gitu. Bukan hanya sebatas membawa perangkat ini, tapi harus benar-benar menjadi sebuah ekosistem. Anak benar-benar belajar bukan hanya menonton, tapi para siswa belajar secara langsung, mengaplikasikannya, terus dia mengalaminya secara langsung. Bagaimana sih belajar dengan menggunakan ini sampai dia benar-benar mengerti, memahami materi yang disampaikan pada saat itu gitu. Itu. Jadi tujuannya itu. Kemudian elemen pendukungnya. Agar ekosistem digitalisasi pembelajaran berjalan optimal, dibutuhkan elemen pendukung yang saling melengkapi dan memperkuat proses belajar mengajar, yaitu smart, connect, and presentation. Materi digital menarik dan interaktif. Nah, itu. Jadi jangan monoton, jangan hanya kita yang mencoblak, tapi harus benar-benar menarik siswa. Kemudian smart interaction and engagement. Matuh macana bulis? Engagement. Nah, itunya macana. Kolaborasi aktif antara guru dan siswa melalui media digital. Ada kolaborasi. Bukan hanya kita yang mengajarkan kia, tapi anak ikut serta gitu, ikut serta belajar. Jadi pemerintah itu kan baik ruksak oke, tapi kalau dipakai untuk belajar gitu. Jadi ulah rusak teh diantep, tapi lebih senang dipakai karena rusak karena dipakai gitu. Ulah sampai ke kabulukan nggak dipakai otak gitu ya. Kemudian smart evaluation, asesmen berbasis teknologi yang komprehensif dan langsung. Jadi langsung ada kita bisa langsung melakukan evaluasi di sana. Smart physical surrounding, tata ruang kelas fleksibel dan mendukung penggunaan teknologi. Jadi ruangan kelas itu didesain semenarik mungkin supaya siswa lebih leluasa untuk bergerak gitu dalam penggunaan ini. Jadi tidak monoton, harus ngajajar gitu kan, yang klasikal kan gitu, yang ngajajar ke depan. Tapi untuk penggunaan ini silahkan bisa didesain semenarik mungkin supaya anak lebih aktif, lebih kreatif, dan mudah memahami materi yang disampaikan. Penguatan literasi, numerasi, sains, dan teknologi. Ekosistem digital mendukung penguatan literasi, numerasi, dan sains teknologi sebagai pondasi keterampilan abad 21. Melalui pemanfaatan teknologi, siswa dapat mengakses informasi lebih luas, berlatih berpikir kritis, serta melakukan eksplorasi berbasis data dan eksperimen digital. Fokus penguatannya literasi itu pada ranah membaca teks digital, menganalisis informasi online. Jadi tidak terjebak dengan di medsos sekarang kan suka banyak seliweran gitu, berita-berita yang hoax gitu. Nah, diharapkan siswa mampu menganalisa apa yang informasi yang dia dapatkan dari media sosial, dari teks digital yang dia dapatkan. Numerasinya, latihan soal berbasis aplikasi dan simulasi data. Kemudian untuk sains dan teknologinya, eksperimen virtual, coding, dan proyek STEM. Untuk kolaborasinya, diskusi berbasis proyek dan pemecahan masalah nyata. Itu untuk fokus penguatan pada penggunaan ini. Alur pemanfaatannya ada tahap awal di sini,
bisa dibaca ya. Nanti bisa di-share untuk materinya supaya lebih paham. Smart Classroom, wujud ekosistem digital, karakteristiknya kolaboratif, interaktif, terukur, dan adaptif. Digitalisasi pembelajaran, kolaborasi untuk SDM unggul 2045. Jadi kita ini menyiapkan SDM yang unggul di tahun ini. Mampu nggak sih? Nah, ini adalah cita-cita, harapan. Kita diharapkan bisa mencetak SDM yang unggul di tahun ini. Ekosistem berkelanjutan. Digitalisasi bukan hanya soal perangkat, tapi membangun sistem yang tadi ya. Partisipasi semata. Transformasi pendidikan hanya bisa berhasil jika semua pihak terlibat, semua pihak. Jadi perlu adanya kerjasama. Guru, sekolah, pemerintah, masyarakat, dan orang tua. Jadi tidak bisa berdiri sendiri, tapi harus ada keterlibatan. Tujuan akhirnya adalah melahirkan generasi Indonesia yang melek digital, adaptif, kreatif, dan berdaya saing global. Eta cita-cita nate. Jadi diharapkan mampu mencetak generasi yang emas. Kita harus PR kita semua sebagai guru, sebagai tenaga pendidik harus mampu mencetak generasi yang melek digital. Jangan menutup mata dengan keadaan yang sekarang. Terima kasih untuk materi yang ini. Terima kasih ya. Nah, ini ada rumah pendidikan yang diluncurkan oleh pemerintah. Di sini ada banyak sekali ruangan yang sering kita gunakan, ruang GTK. Nah, itu adalah bagian dari rumah pendidikan. Ada berapa ruang? Kita bisa lihat. Nah, jadi bukan ruang liung saja, tapi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 ruang di rumah pendidikan ini. Yang bisa kita akses, yang sering kita akses ini ya tentunya. Tapi selain ruang GTK yang kita sering gunakan, kita sebaiknya juga gunakan ruang ini nih di sini. Karena di dalamnya banyak sekali materi yang bisa kita ambil. Iya. Sini sumber belajar, latihan soal, sumber buku pendidikan jarak jauh. Misalkan latihan soal ada banyak, kita tinggal pilih materi apa yang ingin kita cari. Tuh, soal yang beragam, melatih. Kita tinggal cari di sini SD misalkan. SD. Terus coba video kayak ada pembelajaran semacam video tapi dalam bentuk kayak game gitu. Jadi seru sebenarnya mah. Kalau kitanya mau mencari. Hanya Pak lagi. Kita tinggal misalkan masuk dengan Google. Ininya kan baru di reset ya, jadi kita bisa. Itu yang langsung kami pencarian. Rumah pendidikan gitunya. Bentar. Nah, ya. SD kelas berapa? Sok, yang kelas berapa? Kelas 2 dulu. Kelas 2 sih.
Matematika. Matematika. Oh. Pola sederhana. Ini. Saya tanya. Itu pola. Ya gitu. Ada yang vegetasi. Nah, bisa ini. Jadi lebih Buka luhurkan setik. Oh, untuk sakit. sekarang ada yang mau mempresentasikan mungkin di kelasnya pernah tulis pernah. Coba kita lihat yang pernah dialami, pernah dilakukan Bu Lista di kelasnya ya. Mau nggak? Sok? Materi apa Bu Lis? Kelas 2 ya. Tadi kelas pasti jatuhnya. Oh, kebenaran. Oh, ini. Kalau Abi apa Tulis pernah. Jadi selain kita gunakan rumah pendidikan ada lagi gitu akses-akses yang lain yang bisa kita tarik. kedua. Tiap kelas ada. Jadi ini mah kuis bisa dipilih, bisa kuis, bisa buat kotak, terus apa? Kotak kincir, membalikan kata, tuh bisa dipilih. Kalau itu tadi kuisnya, coba kuis. Kelas 5 ya. Terima kasih. Ya, dipilih, misalkan. Oh, jadi lah diklik didinya. Langsung diklik di sini. Hmm, Coba, Sok. salah. Ayo. Sok. benar. Coba aja ke depan. Jadi kan nanti siswa yang harus ke depan. Coba. Bu. Ibu Ira sebagai siswa. Centang benar aja. Ya, eta lah mah kalau Pancasila kan. Ayo. Lagi. Teks yang berisi Teks dasar yang negara berisi Pancasila. Ayo lihat. Silakan lihat. Jadi nanti siswa itu kayak gitu. Ale, kan lebih seru gitu anak-anak jadi, oh iya aku benar jawabannya. Gambar rantai emas merupakan lambang sila pertama Matematika juga ada. Pancasila. Balik lagi. Jadi seru kan? Diharapkan Ganti. sila kelima benar. Sampai nomor 10 ya. Oh. Gambar kode dan kata. Benar. Baru kata lambang sila Nanti ada skornya. Sudah itu. pohon beringin. Rantai emas. Ya. Tuh, biar apa ya? Nanti ada skornya. Ya. 9/10. Itu anak-anak akan lebih antusias. Sekarang mah ya bunga kotak. Nah, demikian tadi pemaparan dan simulasi yang kita gunakan. Mudah-mudahan nanti di kelas bisa mempraktekannya ya. Kita jadwalkan di tahun ajaran baru ya. Siap semuanya? Semangat ya. Semangat. Demikian akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datang akan pergi lewat